Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufi Baihaqi akan mempresentasikan proyek akhir pelatihan jarak jauh komputer akuntansi dasar. Di sini ada tersedia data saldo normal dari perusahaan jasa pembersih rumah Hanum per 31 Desember 2020. Di mana di sini ada beberapa akun. Yang pertama ada kas. Kas di sini adalah uang cash, bisa cash on hand atau cash on bank sebesar 1.218.000. Lalu ada perlengkapan sebesar 475.000. Ada peralatan nilainya sebesar 27.600.000. Ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan di sini adalah akumulasi beban penyusutan periodik dari tahun ke tahun sebesar 2.410.000. Lalu ada utang usaha atau utang dagang sebesar 1.365.000. Lalu ada modal Hanum sebesar 17.112.000. Ada prive 1.250.000. Pendapatan jasa atau revenue sebesar 24.915.000. Ada beban gaji sebesar 7.920.000. Beban sewa atau manfaat sewa yang sudah terpakai adalah 1.820.000. Ada beban iklan atau beban promosi sebesar 1.115.000. Beban lain-lainnya yaitu beban selain perlengkapan atau peralatan yang ikut mendukung bisnis perusahaan sebesar 794.000. Ada beban perlengkapan yaitu manfaat perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 1.570.000. Ada beban asuransi atau manfaat asuransi yang sudah terpakai per tahun 2020 sebesar 315.000. Beban penyusutan peralatan sebesar 1.810.000 dan utang gaji yaitu gaji yang belum dibayar sebesar Rp85.000. Dari data ini kita akan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca per 31 Desember 2020. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Di sini saya sudah buat laporan laba rugi, di mana di laba rugi ini ada pendapatan, ada harga pokok penjualan, beban operasional, bunga, pajak, dan laba bersih. Laba bersih di sini dapat dari laba kotor dikurang dengan beban-beban. Tapi karena di sini adalah perusahaan jasa, maka di sini tidak ada harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya. Pendapatan jasa didasarkan pada data sebelumnya sebesar 24.915.000 dikurang dengan beban operasional. Beban operasional di sini secara rinci ada beban gaji sebesar 7.920.000, beban sewa, manfaat sewa yang sudah terpakai sebesar 1.820.000, ada beban iklan atau beban promosi sebesar 1.115.000, beban lain-lain sebesar 794.000, beban perlengkapannya 1.570.000, beban asuransi atau manfaat asuransi yang sudah terpakai sebesar 315.000, dan beban penyusutan peralatan yaitu penggunaan atas manfaat dari aset tetap yang sudah diakui per tahun 2020 sebesar 1.810.000. Maka total bebannya secara keseluruhan sebesar 15.344.000. Maka laba bersihnya adalah pendapatan jasa dikurang dengan total beban sama dengan Rp9.571.000. Kemudian ada laporan perubahan modal. Di sini kita masukkan modal. Modalnya didasarkan pada data sebelumnya adalah 17.112.000. Sementara laba bersih didapat dari laporan laba rugi sebelumnya yaitu sebesar 9.571.000. Kita jumlahkan maka totalnya adalah Rp26.683.000. Lalu dikurang dengan prive. Prive di sini adalah pengambilan kas untuk pribadi sebesar Rp1.250.000. Maka modal akhirnya adalah Rp25.433.000. Kemudian yang terakhir ada laporan posisi keuangan atau disebut dengan balance sheet atau neraca. Di neraca ini ada aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri atas aset lancar atau current aset dan aset tetap atau fixed asset. Sementara pasiva terdiri atas kewajiban, liabilitas, dan ekuitas atau modal. Yang pertama aset lancar. Aset lancar di sini yang pertama adalah kas tentunya.
sebesar 1.218.000 dijumlahkan dengan perlengkapan. Perlengkapan termasuk aset lancar karena dia adalah barang yang habis pakai dalam periode 1 tahun sebesar 475.000. Maka total aset lancarnya sebesar 1.693.000 rupiah. Aset tetap di sini ada peralatan. Peralatan di sini bisa termasuk mesin ya. Sebesar 27.600.000 dikurang dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan di sini adalah akumulasi beban penyusutan periodik dari tahun ke tahun sebesar 2.410.000. Sehingga nilai peralatan per 31 Desember 2020 dikurang dengan akumulasi sama dengan 25.190.000 rupiah. Sehingga total aktiva didapat dari dijumlahkan total aset lancar dengan total aset tetap sebesar 26.883.000 rupiah. Lalu kemudian ada pasiva, ada utang usaha atau utang dagang sebesar 1.365.000, utang gaji yang belum dibayar sebesar 85.000, sehingga total hutangnya sebesar 1.450.000. Lalu ekuitas modalnya didapat dari laporan perubahan modal, yaitu modal akhirnya sebesar 25.433.000 rupiah. Sehingga total pasiva yang kita didapat dari total hutang dijumlahkan dengan modal sebesar 26.883.000 rupiah. Di sini kita bisa lihat balance keseimbangan dari total aktiva dan total pasiva. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.